Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa dalam renungan pagi bersama di edisi Jumat 17 September 2021. Mari Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa mohon kasih karunia Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan kami, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini kami bersyukur Tuhan karuniakan hari baru lagi. Kami menikmati kehidupan ini dan kami akan melanjutkannya. Kiranya Tuhan menyertai, menolong dan menopang kami hari ini. Dan kami akan membaca firman Tuhan menjadi dasar perjalanan hidup kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus membuka pikiran-pikiran kami, sehingga kami boleh pahami dan mengerti kebenaran Tuhan. Dan kami lakukan di tengah-tengah hidup yang Tuhan masih karuniakan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan baca Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Tema kita saat ini, kebahagiaan orang benar. Kebahagiaan adalah salah satu realitas yang sangat dibutuhkan dan didambakan oleh manusia. Karena itu setiap orang memperjuangkannya secara maksimal, baik secara jasmani maupun rohani. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 menjelaskan dua golongan manusia dengan prinsip, sikap dan sifat hidup masing-masing. Pertama, orang saleh yang berdiri kebenaran, kasih, ketaatan kepada Taurat Tuhan. Dan yang kedua, orang fasik yang mewakili jalan dan nasihat dunia, yang tidak tinggal dalam Taurat Tuhan, dan karena demikian tidak ada bagian dalam perkumpulan orang benar. Orang fasik itu tidak dikenal dalam kerajaan Allah, sehingga akan binasa di ayat 6. Hidup benar mendatangkan kebahagiaan dan keberhasilan. Bandingkan Amsal pasal 4 ayat 18. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Saat itu pemazmur menghadapi keanekaragaman sikap, sifat, dan prinsip hidup manusia yang semuanya saling mempengaruhi. Dalam keadaan seperti itu bukan tidak mungkin seseorang dapat berubah pendirian dan ketetapan hatinya. Hal ini melukiskan tentang orang berdosa yang tidak mau bertobat dengan tiga gambaran yang mengerikan. Pertama, mereka seperti sekam yang ditiup angin, dihempaskan. Yang kedua, mereka akan dihukum Allah pada hari penghakiman. Dan yang ketiga, mereka akan binasa dalam kekekalan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Marilah kita saling mengingatkan sebagai orang benar, agar tidak terjerumus dan berubah menjadi orang fasik yang akan menerima penghukuman Allah. Oleh karena itu,
Tetaplah hidup dalam kesetiaan, berjalan bersama Tuhan dalam kebahagiaan yang kekal. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah atas kebenaran-kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengarkan dan renungkan saat ini. Biarlah hidup kami senantiasa berjalan pada kebenaran-kebenaran Tuhan, dan Tuhan menuntun, memimpin langkah-langkah hidup kami, dan kami benar-benar menjadi orang yang taat dan setia kepadamu. Berkati perjalanan hidup kami pada hari ini dalam melakukan tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami. Setiap usaha yang kami kelola dan kami kerjakan, Tuhan berkati seluruh keluarga kami, seluruh jemaat Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun berada, lingkupi dengan kasih setia dan rahmat-Mu, sehingga kami berjalan hari ini dengan penuh kasih, penuh pemeliharaan daripada Tuhan. Berkati perjuangan anak-anak-Mu dalam bangku pendidikan, berkati saudara-saudara kami mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan. Mungkin ada yang sakit, dirawat di rumah dan di rumah sakit, Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Yang mengalami duka cita yang dalam, Tuhan hiburkan. Yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan teguhkan iman mereka. Yang mengalami begitu banyak kesulitan-kesulitan, Tuhan tolong. Yang berulang tahun, Tuhan sempurnakan syukur mereka. Bahkan yang menikmati keberhasilan dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan, sembuh dari sakit, dan berbagai bentuk-bentuk karya Allah, Tuhan sempurnakan syukur mereka. Kami berdoa orang-orang tua kami dalam usia tua diberikan kekuatan, hikmat, dan kesehatan yang prima, dan menikmati hari-hari tua mereka. Berkati seluruh kehidupan kami hari ini, dan kami boleh berjalan dalam bingkai kasih-Mu. Berkati pemerintah kami, bangsa dan negara ini. Berkati pemimpin-pemimpin kami menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Negara ini selalu dalam kondisi aman. Berkati pelaksanaan vaksin terus berjalan dengan baik. Bahkan pemerintah dalam mengatasi wabah pandemi COVID-19, Tuhan berkati dan terus dan boleh diatasi dengan baik. Dan wabah ini boleh berlalu dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan syukur kami. Kami persembahkan padamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan bersama. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas hari ini dan shalom.